semangat saudara. Kita harus semangat hari-hari ini. Haleluya. Lambaikan tangan. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus sangat baik bagi saya dan saudara. Amin. Amin. Tidak terbalaskan kasih setia Tuhan bagi kita saudara. Itu sebabnya bawa tubuh jiwa roh kita persembahkan untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Kita mau memuji Dia pagi hari ini. Kita mau katakan, sungguh besar kasih-Mu bagi kami Tuhan. Tuhan kami, Tuhan yang besar. Tuhan kami, Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Sungguh besar.
pada pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih akan kesempatan yang luar biasa ini Tuhan. Kami boleh datang di rumah-Mu Tuhan. Kami rindu Bapa untuk menjadi menyenangkan Engkau Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu dalam hidup kami Tuhan. Mari Bapa, Engkau berkati kami semua. Saat ini Tuhan kami rindu untuk bisa memuji, mempermuliakan Engkau dalam kebaktian ini. Bapa, kami bawa mereka yang ambil bagian di dalam pelayanan ini, baik pimpinan Tuhan, baik musik, pimpin pujian, singer, pelayan-pelayan yang lain Tuhan yang akan membawakan perjamuan kudus. Penuhi mereka semua dengan kuasa Roh Kudus ini Bapa, supaya kami semua Tuhan boleh menyenangkan Engkau. Kami berdoa untuk jemaat-Mu Philadelphia Tuhan. Mari Tuhan Kau kuatkan kami semua Tuhan. Kau jadikan kami jemaat-jemaat yang militan dalam menghadapi masa-masa yang sulit Bapa. Ajarkan untuk kami semua hanya mengandalkan Engkau, lebih dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk ibadah ini Tuhan. Kiranya Tuhan Kau terus berkati kami. Mereka yang belum sampai Tuhan Kau pimpin supaya mereka boleh sampai di tempat ini. Tuhan, jadikan ibadah kami adalah ibadah yang sungguh-sungguh Tuhan. Tidak hanya menjadi rutinitas Bapa, tapi kerinduan kami Tuhan untuk selalu mendekatkan diri kepadamu. Penuhi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, kami yang datang dengan membawa segala beban permasalahan Tuhan, kami akan boleh pulang dengan sukacita yang penuh. Terima kasih Bapa. Kami buka ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Persilakan dulu Bapak Ibu duduk kembali. Puji Tuhan, Tuhan Yesus luar biasa bagi saya dan saudara. Kita ada lagi saat ini. Kita sudah berkumpul di tempat ini. Saya percaya satu kerinduan kita untuk memuliakan Tuhan. Amin. Kita mau bersuka cita di dalam Tuhan. Karena Tuhan Yesus, Dia sangat baik bagi saya dan saudara. Kita mau katakan, tak usah ku takut, Allah menjagamu. Haleluya. Kita mau menyalakan hati Tuhan, kita mau bersuka cita. Haleluya. Yesus di arah
Kita siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Katakan pagi hari ini, apapun yang terjadi dalam kehidupanku, Engkau tetap baik Tuhan. Karena kami percaya lewat firman-Mu Tuhan. Kami percaya janji-Mu lewat firman-Mu Tuhan, bahwa Engkau terus ada bersama dengan kami. Engkau menyertai kehidupan kami. Walaupun kami dalam lembah kegelapan Tuhan, tetapi Engkau ada bersama dengan kami. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Oh haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang
Bapa di surga, Allah kami yang kami sembah, Allah yang baik buat kami. Bapa, pada pagi hari ini kami berkumpul di tempat ini Tuhan. Kami memuji, memuliakan nama-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan. Biarlah puji-pujian yang kami naikkan ke hadirat-Mu berbau duka yang harum di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih banyak Bapa dalam surga. Terpujilah akan nama-Mu Bapa. Buat hamba-Mu Bapa yang sebentar akan menyampaikan firman-Mu Bapa. Kiranya urapan-Mu selalu melimpah dalam kehidupannya Bapa. Engkau memberkati Bapa. Terima kasih banyak Bapa kami. Haleluya Bapa yang baik. Pada pagi hari ini juga kiranya Engkau, bila ada kuasa kegelapan yang tidak ingin mendengarkan kami, firman-Mu Tuhan, kiranya Engkau usir dan hancurkan. Tuhan, kami akan siap belajar firman-Mu dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau selalu mengurapi kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu berkarya di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat kita mendengarkan firman Tuhan. Dipersilakan duduk kembali. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita kembali ada di dalam rumah Tuhan. Kita boleh memuji, boleh membesarkan nama Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, hidup dengan kualitas emas. Demikian tema firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya ingin mendahului berkata seperti ini saudara, bahwa atau kita buka dulu dalam Alkitab 1 Korintus pasal 3 ayat 12 sampai ayat 14. 1 Korintus pasal 3 ayat 12 sampai 14, firman Tuhan demikian. Saya baca dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya berkata tadi hidup dengan kualitas emas. Nah, saudara, kalau kita mungkin katakan hari-hari ini adalah hari-hari di mana bangunan rohani yang kita bangun sementara diuji oleh api. Walaupun bukan seperti api kayu bakar, kompor itu menyala, tapi dengan bermacam-macam persoalan, dengan bermacam-macam pergumulan yang sementara dihadapi oleh seluruh umat manusia. Firman Allah berkata, apabila bangunan tersebut dibangun atas dasar emas, perak, batu, permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Kenapa? Ketika bangunan itu diuji dengan api, maka saudara dari bahan bangunan yang digunakan untuk membangun satu bangunan, maka akan terlihat, akan tampak apakah bangunan itu tahan uji atau tidak. Tentunya kalau dibangun dengan api, dengan kayu, dengan rumput kering atau jerami, maka pasti bangunan itu akan terbakar. Nah, kalau bangunan dibangun atas dasar emas, perak, atau batu permata, maka juga akan terlihat. Saya ingin katakan dari semua
yang kita lihat, bahan-bahan benda-benda yang kita lihat, maka yang paling kuat dari semuanya adalah emas. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, nah, hidup dengan kualitas emas akan terlihat ketika ujian datang. Hari-hari ini, kalau saya katakan bahwa kita sementara diuji oleh satu ujian yang berat, maka akan terlihat kualitas kehidupan kerohanian seseorang. Apakah dia terbangun dengan kualitas yang baik atau tidak? Sebab kalau dia tidak terbangun dengan kualitas yang baik, maka bangunan itu akan terbakar, bangunan itu akan hancur, bangunan itu akan roboh. Saudara, saya mungkin menyampaikan seperti ini. Saya tidak berkata gereja-gereja yang dibangun dengan mega church, yang dibangun dengan segala fasilitas, dengan harus menyewa gedung-gedung yang besar, itu bangunan rohani yang tidak kuat. Saya tidak berkata seperti itu. Namun saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita melihat setahun yang berjalan seperti ini, maka saya bisa katakan ada sesuatu yang hilang dari bangunan tersebut, dari fondasi gereja yang dibangun dengan segala fasilitas dan segala kemewahan yang terjadi. Saya punya contoh seperti ini, saudara. Saya tidak berkata membenarkan bahwa gereja kita kecil, baru ini gereja yang paling bagus, terbangun dari emas. Enggak, saudara. Saya dengan Tuhan seperti ini, saudara. Saya ada saat ketika saya berdoa, hidup saya cuma waktu dari waktu berdoa dan berdoa. Itu kehidupan saya sehari-hari. Selebihnya saya utak-utik gereja. Saya bongkar sana, saya pasang sana, ya jadi seperti ini. Nggak tahu besoknya sudah melihat jadi apa. Karena ya, saya terkungkung di rumah dengan keadaan yang ada. Saya berdoa sama Tuhan. Kadang-kadang kalau saya duduk berdoa, saya seperti bercakap-cakap dengan Tuhan. Mau doa apa lagi? Tiap hari, pagi, siang, malam saya berdoa, saya duduk, saya berdoa. Apa yang saya mau sampaikan? Pasti berulang-ulang. Saya berkata begini kepada Tuhan, Tuhan, kalau cuma begini panggilan Tuhan ke saya, kalau hanya saya tidak mengecilkan jemaat, saudara, ini urusan saya dengan Tuhan kok, saudara. Maka mungkin Tuhan lebih baik Tuhan tidak panggil saya menjadi seorang hamba Tuhan, seorang gembala. Kalau hanya kapasitas seperti ini yang Tuhan percayakan ke saya, lebih baik saya menjadi jemaat biasa, tetap jadi jemaat biasa. Saya menopang pekerjaan Tuhan, saya menjadi orang sukses, saya menopang pekerjaan Tuhan. Saya suka berkata seperti itu kepada Tuhan. Karena saya melihat, saudara, kerinduan saya dari dulu, jemaat mungkin yang pertama-tama hadir di tempat ini, kerinduan saya mempunyai satu pelayanan jemaat yang besar. Bukan hanya gedung yang besar, tapi jemaat yang besar. Saya ingat beberapa tahun awal dalam pelayanan, saya memotivasi jemaat untuk satu jiwa buat Tuhan setiap tahun. Saya katakan hanya dalam waktu 10 tahun lebih, udah puluhan ribu jemaat. Itu kerinduan saya. Kalau ada jemaat 50, saudara, satu tahun berlipat jadi 100. Tahun kedua berlipat lagi jadi 200. Tahun ketiga berlipat jadi 400. Tahun keempat berlipat jadi 800. Tahun kelima 1.600. Tahun ketujuh udah banyak ya, saudara, 3.200. Tahun ke-8 6.200. Masih tahun ke-8. Itu kerinduan saya membangun satu pelayanan. Saya mendasari dengan segala seminar, dengan segala teori, saya bawa, saya gumuli, saya sampaikan kepada jemaat.
Saudara lihat di tahun ke-9, 12.000 sekian. Tapi saya tidak melihat apa yang saya gumuli, apa yang saya rindukan itu tercapai. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Tuhan katakan bangunan itu akan diuji. Saya kembali bahwa saya dengan Tuhan, dialog dengan Tuhan. Dia kan Bapa saya, dia majikan saya, sehingga saya boleh dong saya berdialog dengan Tuhan ketika saya duduk di pojok sini. Saudara, di tempat saya duduk kalau berdoa. Saya berdoa ke Tuhan, Tuhan, kok segini ya Tuhan? Masa 27 tahun sudah mau 28 tahun panggilan Tuhan di saya, kok kapasitas yang Tuhan percayakan seperti itu? Kerinduan saya itu 20-an tahun yang lalu, 25 tahun, 26 tahun yang lalu, kok kayaknya susah ya Tuhan, saya meraih itu. Tapi saudara, saya bersyukur, saya katakan, saya tidak berkata bahwa gereja-gereja besar hari-hari ini adalah gereja yang dibangun atas dasar kayu. Tidak, saya tidak, sampai hari ini saya masih punya kerinduan, mempunyai gereja yang besar. Saya masih punya keinginan. Tapi ketika datang persoalan, ketika datang goncangan, saudara, saya mau katakan rupa-rupanya saya bersyukur kepada Tuhan. Sekiranya itu Tuhan genapi sampai hari ini. Saya pegang di atas 10.000 jemaat. Saya tidak tahu saya melayani gimana itu jemaat. Teman saya tinggal di Norogo. Dia sampai melayani di Harapan Indah. Melayani bukan jemaat dia. Ada beberapa jemaat, keluarga jemaat yang berada di mereka gereja di Jaya, Bekasi. Di situ kan jemaat ribuan, 5 dan atas, di atas 5 ribuan, yang tidak lagi terlayani. Dan kenalan jemaatnya memberitahu, akhirnya jemaat-jemaat ini minta untuk dilayani secara pribadi. Saya tidak salahkan pendetanya. Seberapa kuat pendeta melayani 5.000 orang di situasi begini? Itu saya bilang tidak bisa tidur pun dia, tidak bisa makan, dia tetap tidak bisa melayani untuk menjangkau yang 5.000 ini dengan segala macam persoalan. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya mau katakan, sehingga saya mau simpulkan bahwa pertumbuhan yang sesungguhnya yang Allah inginkan adalah pertumbuhan secara kualitas. Bangunan yang dibangun dengan emas adalah bangunan yang berkualitas. Yang saya mau katakan, kalau diuji dengan api, maka bangunan itu tidak akan hancur, bangunan itu tidak akan roboh. Suatu saat saya mendengar berita seperti ini, saudara. Saya ingin coba membanding-banding bahwa gereja Philadelphia gereja yang tidak bertumbuh. Saya katakan iya. Kalau diukur secara kuantitas, gereja Philadelphia adalah gereja yang tidak bertumbuh. Ada satu keluarga datang, satu keluarga pergi. Jadi kapan gereja ini penuh ya? Enggak bertumbuh. Sehingga ada jemaat saudara yang enggak ada di sini. Dia menyampaikan bahwa dia masih tinggal di Harapan Indah, bahwa dia akan bergereja dan benar-benar dia bergereja di tempat yang lain karena gereja Philadelphia tidak bertumbuh. Rupanya ukuran gereja bertumbuh bagi dia itu jemaat yang ribuan. Tapi dia tidak melihat pertumbuhan secara kualitas di dalam pribadi dia. Pertumbuhan secara kuantitas pendeta yang enak. Tetapi sesungguhnya yang saudara harus kejar adalah bangunan emas yang terbangun dari diri saudara. Untuk apa kuantitas kalau kualitas diri saya tidak terbangun? Oke, saudara, dan benar terjadi. Tapi saya berkata, ketika berdiskusi dengan keluarga,
terkadang berdiskusi dengan teman-teman, mana sih ukuran pertumbuhan yang diinginkan oleh jemaat? Sesungguhnya pertumbuhan yang harusnya adalah pertumbuhan secara kualitas dalam pribadi, bukan hanya kuantitas. Kalau dalam gereja mungkin plus kuantitas. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, lalu saya mengevaluasi keluarga ini datang dalam kesederhanaan. Di tengah-tengah saya tidak membanding-bandingkan, saya cuma mengukur saya tentang kualitas bangunan. Tetapi berjalannya waktu, saudara, dari yang tidak tahu melayani, dia bisa melayani. Lalu berjalannya waktu, secara rohani keluarga tersebut bisa ada di dalam pelayanan. Dan secara materi, secara berkat, saya katakan dia bertumbuh dengan luar biasa. Dia bertumbuh dengan luar biasa. Dia melampaui semua jemaat yang ada dengan segala kesuksesan yang ada. Tetapi kok bilang di saya, gereja kita tidak bertumbuh? Saya pikir, dari mana alasan untuk berkata gereja kita tidak bertumbuh? Kalau dia sendiri telah mengalami lompatan iman yang luar biasa. Yang pertama, karena dari tidak tahu melayani bisa melayani. Yang kedua, dia melompati kehidupan secara ekonomi yang luar biasa. Tetapi berkata gereja tidak bertumbuh dan ambil keputusan untuk pindah dan untuk keluar dari pelayanan di tempat ini. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya secara manusia tentunya kecewa. Saya hanya bisa berdoa ke Tuhan untuk biar pelayanan di sini kiranya bertumbuh seperti yang diinginkan oleh jemaat tersebut. Tapi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, rupanya dia mendapatkan pertumbuhan secara kuantitas, tapi akhirnya dia tidak mendapatkan pertumbuhan secara kualitas dalam kehidupan rohani. Dia tidak lagi terlibat dalam pelayanan. Keluarganya tidak lagi terlibat dalam pelayanan. Dan saya mau katakan, dari kehidupan yang luar biasa, yang saya katakan seperti berlari dengan kencang, yang sulit dikejar oleh jemaat yang lain di tempat ini, akhirnya dia kembali ke titik yang mungkin titik startnya dalam kehidupan. Nah, oleh sebab itu saya mau katakan, mari kita membangun kualitas rohani dengan emas. Kalau bangunan rohani kita terbangun hidup dengan kualitas emas dalam kehidupan kita, maka saya mau katakan, maka ketika ujian datang dalam hidup kita, maka kita akan terus berdiri sebagai bangunan yang kokoh, yang tidak terbakar. Untuk apa kuantitas, tapi kualitasnya tidak bermutu. Seorang tukang bangunan, dia mungkin orang akan berkata, oh hebat dia, dalam sebulan dia bisa membangun sekian rumah. Tetapi hanya dalam setahun rumah yang dia bangun roboh semuanya, hancur semuanya. Maka saya mau katakan, tukang tersebut pasti tidak akan dipakai lagi oleh orang. Tapi ketika dia membangun satu bangunan yang luar biasa, kokohnya, datang gempa, dia bisa bertahan. Maka saya mau katakan kepada saudara, maka orang tersebut pasti akan dicari-cari. Wah bagus, kalau dia bangun bagus, ukurannya bagus, tidak ada 1 senti pun yang meleset, bagus sekali. Nah saudara, saya mau katakan firman Allah berkata, kalau bangunan kamu dibangun dan kamu telah ternyata kamu tahan uji, setelah mengalami ujian, maka kamu akan mendapatkan upah. Kalau hidup kita hidup dengan kualitas emas, saya katakan betapa luar biasa saudara. Saya katakan corona seperti api yang sementara menguji.
Teman-teman, saya katakan ada berapa jemaat saya pindah pulang kampung dengan kecewa. Ada jemaat yang akhirnya tidak mau gereja karena keadaan yang memaksa dia seperti itu. Kecewa dan putus asa. Kehilangan pekerjaan. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Akhirnya dia kecewa sama Tuhan. Akhirnya dia meninggalkan Tuhan, meninggalkan ibadah. Kita sementara mengalami yang namanya ujian dalam hidup kita. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ada beberapa alasan mengapa bangunan kita, hidup kita harus hidup dengan kualitas emas. Saudara, yang pertama saya mau katakan begini, saudara. Emas itu menarik, emas itu indah. Emas itu menarik, emas itu indah. Saudara, orang Kristen harus menarik. Orang Kristen harus indah dilihat orang. Orang Kristen jangan compang-camping. Orang Kristen tidak boleh dilihat banyak kotoran dalam kehidupannya. Ada noda-noda, ada bercak-bercak, ada kenajisan-kenajisan. Baik dalam penampilan, dalam perkataan. Orang Kristen harus kelihatan indah. Itu emas, sudah. Kualitas emas. Ada banyak batu permata yang lebih mahal dari emas. Tapi batu-batu permata tersebut terkadang tidak bisa berdiri sendiri. Tapi kalau emas dia bisa berdiri sendiri. Saudara punya berlian, tapi kalau tidak diikat dengan sesuatu emas atau besi atau apa semua, dia tidak bisa. Saudara boleh tempel di badan saudara, tempel di jidat saudara, ini berlian. Tapi emas dia bisa berdiri sendiri. Nah, kenapa firman Tuhan pakai emas sebagai contoh dalam kehidupan manusia, kekristenan, dalam keimanan? Rupanya saya pelajari kalau emas prosesnya berbeda dengan seperti batu permata lain. Kalau batu permata itu tidak bisa ditempa, saudara, tidak bisa dipukul-pukul untuk menjadikan dia sesuatu yang bagus. Bahkan mungkin tidak dibakar ya, kalau berlian mungkin tidak dibakar, dia cuma dipoles ya. Tapi kalau proses emas berbeda, dia dibakar, dia ditempa, dipukul, dibentuk menjadi sesuatu. Dalam artian dia berdiam diri, dia menurut saja, dia tidak melawan ketika ditempa, karena dia percaya habis saya ditempa menjadi sesuatu yang indah. Amin. Itu kenapa kita pakai emas? Nanti kita lihat juga. Saya katakan tadi, emas itu indah, emas itu menarik. Oleh sebab itu dalam zaman dulu sampai hari ini, kalau pemberian seseorang itu melambangkan emas, melambangkan sesuatu yang baik, sesuatu yang indah, sesuatu yang tentunya mendatangkan kesenangan. Ketika Ribka akan dipinang, saudara, itu Abraham menyuruh untuk membawa barang-barang yang mewah. Nah, salah satu yang dibawa adalah perhiasan emas untuk menarik hati Ribka, menarik orang tua Ribka. Ini loh, ada barang emas. Ayo ambil aja supaya ini kamu datang nanti menjadi suaminya si Ishak. Kira-kira kan seperti itu. Dalam kitab Kejadian pasal 24 ayat 53, kemudian hamba itu mengeluarkan perhiasan emas dan perak serta pakaian kebesaran dan memberikan semua itu kepada Ribka, juga kepada saudaranya dan kepada ibunya diberikannya pemberian yang indah. Yang pertama emas, suatu yang indah. Jadi kehidupan kita harus kehidupan yang berkualitas emas dapat dilihat kalau kita memancarkan keindahan. Amin. Jangan Kristen tidak memancarkan keindahan, mulutnya kemana-mana, ngomongnya yang jorok-jorok, kelakuannya najis. Nggak indah itu, saudara. Orang dunia pun nggak suka. Buka handphone yang jorok semuanya di dalam. Lihat history. Buka di yang saudara buka, semua yang jorok-jorok. Itu bukan kekristenan yang terbangun dari sesuatu yang indah, emas. Itu bukan kehidupan yang dibangun dengan emas. Kehidupan yang dibangun dengan comberan, dengan lumpur.
mau hidup kita dibangun dengan emas, Amin. indah. Orang melihat dari jauh pun bukan cantik, saudara, bukan cantik, puji Tuhan kalau kita memang diberikan paras dan cantik. Tapi terkadang bukan itu. Terkadang kecantikan yang keluar dari dalam itu yang lebih indah, itu seperti emas daripada hanya kecantikan yang di luar yang dipoles-poles sana sini. Kalau orang lihat biasa, tapi ada aura, ada sesuatu yang orang ini baik ya, orang ini menarik sekali ya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, karena kita mau cepat-cepat. Yang kedua, bernilai. Kehidupan kita bernilai. Anak Tuhan bukan murahan. Hidup kita itu bernilai. Amin. Sebab itu karena kehidupan kita bernilai, maka mari kita duduk, mari kita berada di tempat yang bernilai pula. Jangan di tempat di kumpulan pencemooh, jangan di tempat yang tidak Tuhan inginkan. Supaya apa? Supaya ketika api datang menguji bangunan tersebut, maka bangunan itu tidak terbakar. Kenapa? Karena bangunan yang kita miliki adalah bangunan yang bernilai, yang mahal, yang tetap terjaga. Kehidupan yang tetap bernilai sama seperti emas. Ini sayang saudara, banyak kali hidup kita jadi tidak bernilai. Bukan karena kita tidak bernilai, karena kelakuan kita yang tidak bernilai, karena perbuatan kita yang tidak bernilai. Tidak bagus saudara. Saudara, Tuhan saja menebus kita dengan darah yang mahal. Kenapa? Karena kita bernilai. Karena kita berharga. Saudara, dalam kitab Kejadian pasal 13 ayat 2, adapun Abraham sangat kaya, banyak ternak, perak dan emas. Jadi emas salah satu ukuran nilai kesuksesan, kekayaan seseorang ketika dia mempunyai emas. Sebab itu, saudara, orang terkadang supaya kelihatan hebat, dia imitasi, coba dikasih banyak-banyak di sekujur tubuh. Anting sekilo, orang imitasi. Karena ukurannya, orang menilai. Kalau dia sudah pakai barang-barang seperti itu, wah itu pasti orang kaya, itu orang hebat. Keluaran pasal 11 ayat 2, baiklah katakan kepada bangsa itu, supaya setiap laki-laki meminta barang-barang emas dan perak kepada tetangganya, dan setiap perempuan kepada tetangganya pula. Ketika bangsa Israel di Mesir, ketika mereka mau keluar, apa yang mereka minta? Barang berharga. Apa itu? Itu emas. Yang paling berharga. Kehidupan yang luar biasa. Nah, yang terakhir saudara, bagian yang terakhir saya mau katakan. Kenapa kehidupan kita harus hidup seperti kualitas emas? Karena emas itu kalau diproses seperti yang saya sudah katakan tadi, dia tidak melawan. Kalau emas di tangan ahli, dia dibakar, dia tidak melawan. Bahkan emas makin dibakar akan makin kelihatan kemurniannya, akan makin kelihatan keindahannya. Emas ketika dibakar, dia dapat dibentuk dengan seindah-indahnya. Amin saudara. Amin. Nah, itulah yang kita butuhkan saudara. Kekristenan kita harus seperti emas. Kenapa? Supaya ketika tangan Tuhan membentuk kita, maka kita tidak melawan, kita tidak berontak, kita membiarkan. Karena kita tahu bahwa pasti kita akan timbul seperti emas. Kita akan timbul seperti emas murni yang memancarkan keindahan di sana. Amin. Ini tidak berontak saudara.
atau tidak mau dibentuk. Kekristenan kita seperti emas karena siap diproses oleh Tuhan. Saudara, dalam Ayub pasal 23 ayat 10 firman Allah berkata seperti ini. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Amin, saudara. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, buat api sebesar-besarnya, kita lempar emas di dalam api tersebut, maka ketika api itu padam, maka emas itu akan kelihatan, maka akan lebih bercahaya, akan lebih baik lagi, kemurniannya akan lebih terlihat di sana. Kenapa? Ketika dia melewati proses. Ayub timbul seperti emas murni ketika dia mengalami proses. Jadikan apa yang kita alami hari-hari ini, saudara, seperti proses yang berjalan untuk menjadikan kita lebih indah dari hari-hari kemarin. Jadikan apa yang kita rasakan hari-hari ini merupakan suatu prosesnya Tuhan, sementara membakar kita, sementara menguji kita, sementara memurnikan kita, sementara membentuk kita menjadi suatu benda yang bernilai, benda yang berharga di mata Tuhan. Ayub katakan, aku akan timbul seperti emas. Karena jalan hidupku, aku tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku, seandainya Tuhan menguji Ayub, maka aku akan timbul seperti emas. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, orang mungkin melihat, mana mungkin Ayub engkau akan timbul seperti emas, mana mungkin engkau akan keluar sebagai orang pemenang kalau keadaanmu seperti itu. Anak-anakmu sudah mati semuanya, istrimu mengajak engkau untuk menyangkal Tuhan, untuk membenci Tuhan, istrimu mengajak untuk mengutuki Tuhannya. Akan orang-orang melihat Ayub adalah orang-orang yang terkutuk oleh karena penyakit yang dia derita, yang belum mungkin pernah ada. Tetapi Ayub berkata, kalau Tuhan yang menguji aku akan timbul seperti emas. Saya mau katakan kepada saudara, kita mungkin belum seperti Ayub, apa yang sementara kita alami. Tapi kita sementara diuji itu tidak enak, di dalam api itu tidak enak, dalam pembentukan itu tidak enak. Tetapi kita mau bertahan dalam pembentukannya Tuhan. Kita mau bertahan di dalam prosesnya Tuhan. Karena kita tahu Tuhan tidak akan membiarkan kita. Karena kita tahu kita di tangan Tuhan. Kita tahu kalau di tangan Tuhan, maka kita percaya pastinya kita akan melihat. Pastinya ketika kita keluar dari proses, kita sudah menjadi lebih indah dari sebelumnya. Amin. Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Saudara, siapkan hati saudara untuk kita masuk di dalam perjamuan asa yang kudus. Saya mau ingin katakan, bangunlah bangunan rohanimu seperti emas. Bangunlah kualitas kehidupan rohanimu seperti emas. Jangan saudara terpengaruh dengan hal-hal yang lain. Saya mau katakan yang penting kehidupan saudara. Yang penting bagaimana bangunan kerohanian saudara. Apakah terbangun dengan baik atau tidak. Itu yang penting saudara. Kalau engkau terbangun dengan kualitas emas, saya rasa perjalanan saudara akan mampu melewati segala macam keadaan situasi yang ada. Mau tidak mau kita masih melewati waktu-waktu yang panjang dengan corona. Tetapi kalau ini ujian, kita percaya Tuhan akan menolong kita. Amin. Salibnya kita nyanyikan ujian ini, lalu kita akan masuk dalam perjamuan asa yang kudus. Haleluya. Oh
Tuhan.